Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Zahra di vlog Zahra di channel YouTube Koji TV. Buat teman-teman semua yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, diklik tombol loncengnya, di like, dan di komen sebanyak-banyaknya di bawah ya. Nah, insya Allah di video kali ini saya mau bahas mengenai persiapan apa saja yang harus dipersiapkan untuk ibu saat akan melahirkan, dan perlengkapan menyusui apa aja yang harus kita siapkan. Oke, sampai ketemu di video part 4. Oke, di video part 4 kali ini aku mau membahas mengenai perlengkapan menyusui dulu ya. Di sini aku punya persiapan yaitu cooler bag. Kebetulan aku milih mereknya dari Gabak, dan waktu itu lagi ada bonus. Jadi dapat ice gel packnya gini juga 2. Jadi nanti kalau misalnya kita traveling itu kita bisa bawa botol asinya supaya tetap dingin, sehingga nanti dedeknya tetap bisa minum asi di perjalanan gitu, nggak kekurangan asi gitu. Nah, ini cooler bagnya. Nah, terus kemudian juga di sini aku nyiapin kantong asinya juga. Aku kebetulan milih untuk asi perahnya nanti aku milih untuk kantong asi. Kenapa aku milih kantong asi? Karena kantong asi ini tuh lebih mudah ditaruh di kulkas juga, di freezer, jadi muatnya lebih banyak lagi. Terus sama dia lebih simple sih, dan udah lengkap juga, tinggal kita tulis nama terus tanggal, jadi lebih mudah pendataan dari asi kita juga gitu. Nah, kebetulan aku milih yang merek Gabak. Aku beli 2-3 gitu. Isinya satu dus gini, isinya itu 30 piece gitu. Tapi ini hanya sekali pakai ya, dan dia udah BPA free, jadi aman banget untuk asi. Jadi nggak istilahnya kita nggak takut untuk terkontaminasi bahan kimiawi gitu. Jadi memang kantong ini khusus dibuat untuk menyimpan asi gitu. Nah, terus di sini aku juga punya cup feeder. Cup feeder itu biasanya digunain untuk awal-awal bayi baru lahir, jadi pas newborn. Jadi kalau misalnya bayinya takut bingung puting, biasanya aku nanti ngasihnya pakai ini dulu. Nah, ini cup feedernya aku punya dari Medela sama dari Little Baby. Harganya nggak jauh beda sih, dua-duanya di bawah 15 ribuan deh kalau nggak salah. Nah, terus di sini aku juga punya kasa steril yang dari One Med ini. Fungsi kasa steril ini adalah untuk membersihkan dari lidah bayi. Jadi kalau setiap abis nyusuin itu, buat para moms nih, kebetulan aku juga masih belajar sih, kan aku ini baru anak pertama ya rencananya. Nah, itu katanya sih, kata teman-temanku yang udah pernah punya anak, mereka nyaranin untuk bersihin setiap abis menyusui itu, dibersihin lidahnya sama sekitar mulutnya dari putih-putih gitu, jadi dari asinya, supaya nggak supaya nggak tumbuh jamur dan lain-lain gitu. Jadi lebih bersih juga untuk mulutnya dedeknya. Nah, terus di sini aku punya ini juga yang kemarin udah aku bahas juga. Ini tuh bagus banget, dari Buds. Dia tuh namanya Save Our Skin Lotion. Dia tuh fungsinya bisa untuk kalau misalkan kalau misalkan ada kemerahan, misalnya contohnya bayinya tuh pas nyusuin asinya bleber-bleber ke pipi. Kadang kan ada yang sensitif kulitnya, terus akhirnya timbul merah-merah gitu. Nah, ini tuh bisa banget dipakai, dan katanya tuh sekitar 1-2 hari udah bisa mereda gitu. Kandungannya tuh ada tea tree oil, ada prebiotik sama siso ekstrak. Cuman emang harganya agak lumayan sih. Ini sekitar 50 mili aja harganya sekitar 200, di atas 200 ribuan lah, sekitar 230-an, dan cuma 50 mili. Cuman kan karena bayi masih badannya juga kecil, jadi kayaknya ini lumayan bisa kepake lama juga. Dan yang penting bisa sangat berguna untuk kalau misalkan adiknya ada merah-merah karena digigit nyamuk, atau mungkin kecakar, atau mungkin tadi bekas sisa asi. Kalau sensitif bisa pakai ini. Nah, terus aku juga punya ini dari Pigeon, tisu basah khusus hand and mouth. Jadi kalau misalkan tadi kan yang kasanya itu untuk bagian dalam mulutnya ya. Nah, kalau untuk bagian luar mulutnya, kalau misalnya dedeknya ternyata asinya tumpah, nah itu bisa dilap pakai ini, karena ini aman buat mulut bayinya. Jadi dia food grade ingredients, jadi nggak nyebabin zat-zat yang berbahaya kalau misalnya dilap di sekitar mulut sama di pipinya gitu. Nah, kebetulan ini aku untuk pompa asi, aku tuh milih dari Philips Avent yang single comfort. Jadi dia itu pompa asi elektrik yang didesain untuk bisa single pumping. Jadi dia hanya satu sih, cuman dia elektrik. Jadi ada metode masasnya dulu, jadi bisa ngerangsang payudaranya ibu biar lebih rileks dulu, baru abis itu baru dipumping biar asinya lebih banyak yang keluar. Nah, kenapa aku milih ini? Nanti mungkin aku jelasin detailnya pas
aku buka ini ya. Nah, terus selanjutnya ada ini breast pad. Nah, breast pad ini aku beli dari Pigeon juga. Dia itu untuk apa sih istilahnya, kayak semacam kayak softtek tapi untuk di payudara. Jadi untuk supaya kalau misalnya baru ibu-ibu nyusui kan biasanya kadang asinya suka keluar-keluar tumpah-tumpah gitu tuh. Nah, supaya misalnya nggak ngerembes ke baju, nggak basah, nah kita biasanya pas dipakai bra itu kita tambahin breast pad ini. Jadi ini sekali pakai, jadi bisa langsung dibuang gitu. Jadi dan dia itu nggak apa namanya, nggak nyebabin ASI kita, nanti nyebabin ASI kita basah terus akhirnya basah kelihatan ke baju luar kan, jadi kan kurang bagus ya. Nah, bisa pakai breast pad ini. Aku beli 2 macam sih, ada yang dari Pigeon sama dari Dako yang mama pad ini. Kalau yang mama pad ini isinya 56 piece, sama ini juga sekali pakai. Kalau yang dari Pigeon tadi 66 piece, beda 10 ya. Nah, terus nah ini aku juga punya silikon premium pack breast pad. Jadi dia fungsinya adalah si silikon ini nanti untuk nampung. Jadi kalau misalkan tadi kan aku beli pompa asinya yang elektrik tapi yang Philips Avent ya, dan dia cuma satu. Nah, kalau misalkan payudara yang sebelah kanan lagi dipompa, biasanya nanti kadang payudara yang kiri juga tetap ngeluarin asi. Nah, biar asinya nggak kebuang dan tumpah-tumpah, nah bisa dipakein ini silikon breast pump dari Moimam. Jadi ditampung, jadi asinya tuh nggak mubazir karena kan setetes asi sangat berharga gitu. Terus di sini kebetulan aku beli kemarin lagi promo juga, dapat kantongnya sama dapat kantong asi yang kayak gini juga yang dari Gabak, isinya 30 tik. Kalau untuk harganya aku cantumin di sini ya. Nah, terus ini ada juga botol Pigeon. Aku beli botol plastik. Tadinya sih sebenarnya aku nggak kepikiran, cuman setelah dipikir-pikir waktu awal-awal kita lahiran, terus kemudian kan baru-baru nyusuin di hari-hari awal itu biasanya kan air susunya belum terlalu banyak ya, makanya ini aku beli botol yang agak kecil. Ini dari Pigeon, isinya 6 piece dan dia cuma 50 ml. Jadi kalau misalnya awal-awal ke awal-awal bayinya lahir itu kan biasanya dia konsumsinya nggak langsung, dan asinya nggak langsung sehari itu bisa 100 ml dan lain-lain. Biasanya dikit-dikit dulu karena jadi nanti asi yang diperah itu bisa ditampung di sini dulu gitu. Jadi disusuin ke adiknya. Aku cuma beli satu sih kalau dotnya, karena kalau untuk botol asinya aku belinya dari Philips Avent. Kalau tadi kan Pigeon ya, itu untuk nampung aja sih dan untuk jaga-jaga aja, makanya aku beli cuma satu itunya apa dotnya. Nah, kalau untuk buat botol menyusui dedeknya aku pilih 2 macam. Yang pertama dari Philips Avent, itu dia itu udah apa ya namanya ya, Philips Avent yang natural. Dia itu kenapa aku milih yang ini tuh banyak banget yang rekomendasiin karena dotnya tuh lembut, terus dia juga sudah ini mencegah aliran udara yang masuk ke perutnya dedeknya, jadi nggak nyebabin kembung gitu. Jadi kalau disedot itu udara yang ada di botol itu nggak semuanya nggak masuk ke perut dedeknya, jadi nggak nyebabin kembung atau adiknya nanti kayak kolik gitu. Jadi ini disaranin memang untuk bayi baru lahir. Aku pilih yang untuk 0 bulan. Terus ada lagi satu lagi yang direkomendasikan sama teman-temanku juga. Ini itu yang botol dari Komotomo mereknya. Kalau dia tuh bener-bener pure silikon, jadi baunya tuh lentur banget. Nanti aku buka satu-satu ya. Ini aku jelasin sekilas aja. Jadi dia itu lebih bagus lagi dari yang Philips, cuman emang harganya juga lebih lumayan. Yang ini harganya sekitar 280 lah kalau nggak salah, 280.000. Aku beli online, nanti aku cantumin tokonya di sini. Nah, itu tuh ini banyak banget yang review sih, katanya bagus banget karena dia tuh bener-bener silikon dan dia bisa ngerangsang si anak untuk bantu megang. Jadi gerakan motorik kasarnya juga bisa kelatih juga ya, jadi untuk megang botolnya sendiri. Dan kalau misalnya botolnya ternyata kejatuh juga nggak terlalu, dia lembut dan nggak keras, jadi nggak takut ngelukain anaknya gitu. Nah, terus aku di sini juga punya dari Mama Pet juga, ini untuk ngelap membersihkan puting payudaranya. Jadi kalau misalkan itu kayak semacam kayak tisu basah gitu mungkin ya, jadi kayak untuk ngebersihin nipple. Jadi untuk ngebersihin payudara kalau habis menyusuin itu biasanya pakai ini. Jadi ini isinya satu dus ini tuh isinya
27 saset. Jadi bisa untuk ngebersihin kalau misalnya kita habis nyusuin tuh payudaranya, misalnya mungkin ada yang tumpah-tumpah, bisa dilap pakai tisu ini. Mungkin kalau nggak ada ini mungkin bisa pakai tisu basah juga sih. Nah, terus yang nggak kalah penting lagi juga ada, aku beli untuk kalau misalnya nipelnya lecet. Jadi buat ibu-ibu yang baru menyusui kan biasanya katanya nipelnya suka lecet ya. Nah, aku milih untuk krim yang anti lecet untuk payudara itu aku milih dari Medela. Ini aku beli yang ukurannya sekitar berapa ya ini ya, ukurannya itu ya pokoknya dari Medela yang ukurannya agak besar. Itu nanti harganya aku cantumin di sini ya. Nah itu dia tuh pure lanolin, dia bagus banget katanya untuk payudara yang lecet kalau misalkan awal-awal menyusui. Nah aku juga beli agak kecilnya, yang ini dari Pure Mom cuma sekitar 15 gram. Nanti aku cantumin juga tokonya di bawah sama harganya. Dan kalau dia tuh udah ngandung provitamin B5 sama vitamin E. Jadi nanti mungkin aku bakal review ke teman-teman juga mana yang lebih enak, mungkin setelah aku lahiran ya, setelah aku nyobain krim mana yang lebih enak dipakai untuk puting yang lecet gitu. Terus di sini aku juga beli Softtek, ini 2 pak untuk pembalut kalau misalkan setelah lahiran. Kan biasanya kan kalau habis lahiran kan kita kadang masa nifas itu kan darahnya suka masih banyak ya, makanya disarankan untuk beli pembalut yang cukup besar. Ini sekitar 45 cm dan udah banyak banget yang rekomendasiin, jadi aku beli 2 pak. Dan di sana ada bantal menyusui juga, nanti aku jelasin secara detail. Terus di situ juga ada rak untuk kalau misalnya botolnya habis dicuci itu kita taruh ngeringinnya di rak ini, jadi tetap steril terus ditutup. Kalau udah benar-benar kering baru kita masukin ke tempat rak khususnya yang biar dia nggak kotor, nggak kena debu dan nggak kena kotoran yang lain gitu. Nah ini sih ada kayak bed cover, bisa untuk nyusuin juga tuh. Oke, ini aku mau jelasin lagi tentang tadi yang gabak untuk tas penyimpanan kalau misalnya kita bawa ASI pas traveling. Jadi ini tuh multifungsi gitu loh, yang atasnya bisa jadi kayak diaper bag, yang bawahnya bisa jadi kayak cooler bag. Nah ini aku contohin buka ya. Nah ini tuh di atas ini, oh ya kemarin pas aku beli aku juga dapat hadiah ini, dapat 2 piece. Terus juga kemudian dapat ini kayak breast pad gitu loh yang buat payudara itu, yang sekali pakai, lumayan lah gratisan. Nah terus di sini itu bisa ditaruh kalau misalkan contohnya bisa ditaruh pampers, terus juga baju bayi atau mungkin peralatan baby. Jadi kayak misalnya lotionnya atau apanya. Jadi kalau kita perginya cuma sebentar, yang atasnya tuh bisa fungsinya bisa sebagai diaper bag, yang bawahnya itu dia fungsinya bisa kayak yang cooler bag. Nah kalau cooler bagnya ini di sini biasanya nanti kita taruh cukup dua ice gel packnya cukup 2. Nah dia tuh tahan sampai 20 jam. Jadi kalau untuk pendingin dia tahan 20 jam. Kalau untuk pemanas kayak misalkan untuk bayinya udah MPASI misalnya, ini juga bisa berfungsi sebagai pemanas, jadi bisa naruh makanan juga gitu. Nah kalau untuk pemanas ini tahannya cuma 4 jam, tapi kalau untuk pendingin dia sampai 20 jam. Kalau misalnya nanti kita taruh freezer ini ice gel packnya. Nah terus di dalam sini itu nanti bisa muat sampai 8 botol yang ukuran 100 ml. Jadi lumayan banyak kan ya, kalau kita perginya seharian ya insya Allah masih cukup lah gitu. Dan di atasnya bisa multifungsi juga. Jadi aku sih menurutku ini rekomend sih, dan harganya juga nggak terlalu mahal. Nanti aku cantumin di sini harganya ya. Nah selanjutnya aku mau bahas mengenai botol ASI-nya. Nah kalau untuk botol ASI-nya itu kan tadi aku udah jelasin ya, aku milih Philips Avent yang natural yang ukuran 25 ml sama yang Komotomo ini ukuran 150 ml. Nah kalau yang Komotomo dulu ya aku bahas ya. Nah ini aku pilih yang untuk usia 0 sampai 3 bulan untuk yang dotnya, karena dotnya beda-beda. Nah dia produknya ini produk USA, jadi dia udah FDA approve, udah benar-benar BPA 100% BPA free, jadi aman banget buat baby. Dan dia tuh bawahnya ini 100% silikon, jadi lebih lembut. Nah dia 150 ml nih, ada di sini ada ukuran-ukurannya juga. Nah ini tuh keuntungannya lagi adalah dia itu menyerupai payudara ibu, jadi ininya tuh lembut banget, dotnya juga ini lembut banget, dan dia udah venting system, jadi mencegah
udara masuk ke dalam perut bayi saat menyusui. Jadi kalau dibersihin juga dia mudah banget, dia tinggal dibuka dan ininya bisa dibersihin, jadi lebih bersih gitu loh, lebih steril. Nah kalau tadi udah aku jelasin juga, ini karena terbuat dari silikon, jadi dedeknya bisa juga latihan untuk megang langsung botolnya gitu, untuk melatih tangannya dedeknya juga. Nah kalau misalnya jatuh juga nggak terlalu sakit karena kan dia terbuat dari silikon, jadi lembut ya gitu deh. Nah ini ditutup ya. Nah itu yang Komotomo. Selanjutnya yang kedua ada yang dari Philips ya. Yang Philips kenapa waktu itu aku beli yang Philips dulu sih, baru kemudian aku beli yang Komotomo karena katanya reviewnya bagus juga yang Komotomo. Kalau yang Philips ini ukurannya lebih kecil, dia ukurannya itu yang 125 mili. Oh ya, Komotomo nanti harganya aku cantumin di sini ya. Nah sama tokonya juga. Nah kalau yang Philips itu dia itu banyak juga yang rekomendasi karena harganya nggak terlalu mahal, dia di bawah 100.000. Terus juga sudah ada kayak itu yang mencegah udaranya masuk. Dan kalau untuk baby awal-awal baru lahir kan dia nggak perlu terlalu banyak juga ya, makanya aku milih ukuran yang 125 mili. Jadi buat teman-teman yang baru punya baby, disaranin milihnya yang ukurannya kecil aja, kan ada tuh yang 200 atau 250. Nah itu terlalu besar karena biasanya kan baby kalau untuk awal-awal dia jumlah susunya juga sekali itu nggak terlalu banyak, jadi kalau botolnya terlalu gede kan kasihan juga megangnya kan. Nah ini kalau yang Philips tuh seperti ini, dia ukurannya 125 mili, dia sama udah ada pencegah itu apa, udara masuk saat bayi menyusui. Terus dia juga mirip sama payudara ibu, cuman memang untuk ininya nggak selembut kalau Komotomo kan tadi bawahnya silikon ya, kalau dia ini plastik. Terus kalau apa namanya, ininya juga nggak selembut Komotomo tadi. Jadi nanti aku mungkin bakal sharing juga teman-teman mana yang lebih disukain sama baby aku, jadi aku nyiapin dua-duanya. Nah terus selanjutnya tadi aku juga udah bilang pas aku lagi nyusuin kan nanti kan tadi kan aku jelasin ya, aku belinya Philips yang Aven yang single comfort, jadi hanya satu pompa elektrik sih. Nah aku beli ini juga untuk jaga-jaga. Nah ini tuh produknya dari Moimam. Jadi ini dia silikon breast pump, jadi 100% silikon. Terus juga udah food grade, terus BPA sama palat free. Terus juga dia itu gampang dibersihkan dan gampang digunakan. Dan kalau misalnya kita bawa pergi-pergi udah di steril tuh enak ya, ada tutupnya, jadi gak khawatir kita nggak perlu nyuci lagi. Jadi kalau misalnya habis dipakai, kalau misalnya kita mau pergi terus kita udah sterilin di rumah, pas pergi tuh bisa ditutup gini kan, jadi steril, nanti pas mau dipakai tinggal dibuka gitu. Nah terus kebetulan aku beli yang lagi ada promo juga, ini yang kantong asinya dari Moimam. Ini juga udah BPA free, memang khusus untuk kantong ASI. Kan tadi yang sebelumnya aku belinya yang gabak ya, itu cuma 100 mili. Kalau yang Moimam ini dia 120 mili, isinya juga sama 30 gitu. Jadi di sini nanti tinggal kita tulis nama baby kita sama tanggal ASInya kapan diperahnya gitu, sama dimasukin kulkasnya kapan. Nah terus di sini juga ada kantungnya juga buat naruh si silikon breast pumpnya gitu. Jadi ini sangat berguna, jadi nanti ASInya tuh nggak tumpah-tumpah dan bisa kita pakai juga gitu lah untuk adiknya gitu. Oke, kita sekarang masuk ke review yang pompa AC elektrik ya. Di sini aku pilih yang Philips Aven Single Comfort Breast Pump. Jadi dia itu pompa AC elektrik yang single pump. Nah, di sini aku mau nunjukin kenapa aku milih yang Philips Aven ini, karena sebenarnya aku bingung sih mau antara milih Philips Aven yang single comfort ini atau Spectra yang 9 plus itu, yang teman-teman juga banyak yang rekomendasiin. Cuman karena aku sekarang kan emang lagi pandemik juga, jadi mungkin jarang keluar-keluar juga, jadi aku lebih milih ini karena katanya lebih nyaman. Karena di Philips Aven itu dia itu keunggulannya adalah si pompanya ini udah menggunakan bantalan silikon gini dan lebih curah bentuknya, sehingga si ibu tuh nggak harus membungkuk. Biasanya kan kalau misalkan yang model-model lama kan katanya silikonnya itu nggak terlalu enak dipakai di payudara ya, jadi si ibunya tuh pas pumping tuh harus nunduk banget biar si asinya tuh nggak bleber kemana-mana. Nah tapi kalau pakai yang Philips Aven ini didesain supaya si ibu tetap bisa, maksudnya bisa sambil sandaran
dan sambil pompa ASI, jadi lebih nyaman untuk si ibunya. Terus di sini juga dia itu metode kerjanya udah 2 fase, jadi mengikuti ritme bayi saat menyusui ibunya. Jadi fase pertama itu biasanya dia sifatnya cepat, terus juga pendek, itu untuk menstimulasi fungsinya. Tapi kalau yang fase keduanya itu biasanya lebih lambat dan dalam, itu untuk memerah fungsinya, untuk mengeluarkan ASI-nya. Jadi mirip sama ritme saat bayi menyusui gitu. Nah ini juga udah dapet ini dotnya, jadi nanti kalau misalnya dedenya mau langsung nyusuin bisa langsung nyusuin di sini. Ini botolnya kayak mungkin mirip sih ya sama yang Philips Avent yang aku beli yang tadi itu, yang 125 ml, karena ini ukurannya juga sama 125 ml dari Philips juga nih botolnya. Jadi ini bisa diganti kalau misalnya udah penuh, kalau adiknya mau langsung nyusuin bisa langsung kayak gini, jadi nanti langsung dikasih ke dedeknya gitu. Terus ini dibuka deh tuh, jadi bisa langsung nyusuin. Ini kayaknya mirip sama tadi yang botol aku beli yang pertama ya. Nah terus juga di sini yang gak kalah menariknya lagi, ini gampang banget apa namanya untuk penggunaannya. Dia itu tadi ada beberapa tombol. Nah ini tuh bisa, tapi kekurangannya dia tuh harus pakai colokan. Jadi kalau misalnya kita bawa pergi-pergi tuh bisa sih pakai baterai, cuman kan katanya agak boros ya, butuhnya sekitar 4 baterai. Nah, dan itu hanya katanya bisa dipakai 1 atau 2 kali saat pumping, jadi lumayan boros. Jadi kalau misalkan buat ibu-ibu yang nggak bekerja atau misalnya kerja di kerjanya work at home, jadi tetap ini sih yang disaranin, karena kan nggak apa-apa juga begitu loh kita pumping sambil colok listrik gitu. Nah ini tombol-tombolnya bisa dilihat ya. Nah itu aja sih kelebihan kekurangan dari pompa ASI yang Philips Avent ini. Nanti mungkin kalau misalnya udah aku pakai setelah lahiran bisa aku review lagi sih plus minusnya dari pompa ASI elektrik yang ini. Jadi bisa jadi rekomendasi semua buat teman-teman semua kalau memang pompanya nyaman atau enggak saat dipakai menyusui. Terus kemudian aku juga punya rak ini. Rak ini tuh drying rak, dia tuh dari Baby Safe. Nanti harganya aku cantumin di sini ya. Nah ini fungsinya adalah untuk kalau misalkan tadi ya aku kan beli botol-botol pigeon yang kecil-kecil itu tuh sama botol ASI. Nah itu kalau misalnya lagi habis dicuci, dia itu kan kalau bayi kan harus steril. Nah kalau buat ibu-ibu disaranin untuk punya box khusus. Jadi nanti kalau udah kering ditaruh di situ kalau udah bener-bener kering. Nah tapi kalau misalnya masih basah, kan awal-awal dicuci kan masih basah tuh. Nah itu bisa digantungin di drying rack ini. Jadi botol-botolnya. Jadi pas udah bener-bener kering baru dimasukin ke botol, baru dimasukin ke rak penyimpanannya sehingga botol-botol ASI-nya steril gitu. Dan yang terakhir ini ada juga bantal menyusui. Nah ini recommended banget buat aku, menurut aku, dan harganya murah banget. Ini cuma 100 ribuan dari Omilen. Ini dia itu bahannya lumayan lembut dan harganya menurutku sangat-sangat terjangkau ya. Ini 100 ribu, isinya empuk juga, isinya dakron, dan kainnya ini terbuat dari katun dan dia enaknya bisa dilepas. Jadi kalau misalnya kotor bisa dicuci gitu. Tuh sarung bantalnya bisa dilepas, jadi kalau kotor bisa dicuci. Dan ini tuh katanya bantal menyusui tuh berguna banget buat kalau misalnya ibu-ibu yang menyusui, karena kan nanti bisa nyangga tangannya jadi nggak terlalu pegel saat nyusuin. Ini juga ada bantal peyang bonusnya, ini bisa ditaruh kayak gini, jadi buat bantu nanti kalau misalkan nyusuin gitu biar lebih nyaman. Oke, sekarang kita masuk ke video yang perlengkapan ibunya ya, kayak korset dan yang lainnya. Oke, sekarang kita masuk ke yang perlengkapan ibunya ya. Di sini aku juga nyiapin bra menyusui. Ini ukurannya lumayan besar, all size sih. Jadi nanti katanya kalau buat abis lahiran dia enak karena bisa langsung dicopot kayak gini. Jadi gampang tuh. Jadi nanti buat naruh breastpad juga bisa ya kan di dalamnya. Jadi nggak nembus ASI-nya. Jadi emang penting banget sih bra menyusui buat bunda-bunda yang insya Allah nanti mau lahiran. Jadi bentuknya kayak gini. Bra menyusui, aku beli dari Tali mereknya. Nanti tokonya sama harganya aku cantumin di sini ya. Ini aku milih warna apa sih nih? Kayak dusty pink gitu, abu-abu sama hitam gitu. Ukurannya sih sama sih, kayaknya all size semua dan semuanya ini merek Tali. Terus di merek Tali aku juga beli kayak celana dalam tapi yang bentuknya kayak celana gitu loh. Jadi kayak gini. Aku pilih warna biru dongker biar netral ini, biar nggak bentuk pantat terus paha, biar abis lahiran nggak melar banget gitu kan. Jadi kayak tetap ngebentuk gitu. Jadi ini celana dalam tapi yang sampai di atas pusar gitu loh, jadi nanti nggak ganggu juga. Jadi ini bentuknya celana dalam yang udah kayak celana pendek gitu.
Tapi untuk harganya aku cantumin di sini juga. Aku beli 2 piece aja. Terus ini celana dalam biasa sih, yang ini celana dalam biasa. Tapi memang kalau celana dalam itu katanya disaranin yang sampai di celana dalamnya sampai pusar gitu loh, jadi lebih nyaman. Ini dari tali juga. Ini. Terus ini kalau ini celana dalamnya yang lebih panjang lagi, hampir mirip sih sama yang tadi, cuman kalau ini lebih panjang yang warna hitam. Kalau ini celana juga, celananya bentuknya kayak gini tuh. Kalau ini dia lebih panjang lagi, di atas pusar malah mungkin ya. Tuh aku beli dua aja, nyoba dulu warna hitam sama warna merah. Ini kalau tali sih bahannya enak ya menurutku, dan harganya lumayan lah, nggak terlalu mahal-mahal banget, jadi nyaman juga. Ini celana dalamnya, dan ini bisa bantu untuk kecilin perut juga mungkin, karena ini di atas pusar gitu loh. Kayak tadi, kalau tadi kan yang biru ini kan bentuknya kayak celana, kalau ini tadi celana dalam tapi bagian atasnya lebih dari pusar gitu. Terus ini aku juga beli korset, korset ini yang biasa, ini mereknya nanti aku You Have. Ini korsetnya kayak gini bentuknya. Cuman katanya sih untuk korset-korset yang kayak gini, ini ada 2 sih. Ini aku beli di toko juga. Ini enak banget sih sebenarnya. Dia tuh kayak bahannya juga nggak bikin gatel gitu, enak, nyaman. Cuman katanya kalau untuk baru-baru lahiran tuh nggak disaranin korset kayak gini. Karena ini aku udah terlanjur beli, akhirnya aku beli satu lagi yang bentuknya kayak gini dari Sophie kalau nggak salah. Kalau yang ini mereknya Sophie. Nanti tokonya aku cantumin di sini ya, sama harganya berapa. Kalau nggak salah sekitar berapa ya, 100 atau 200an gitu kalau yang ini. Kalau ini tuh disaranin untuk yang baru banget abis lahiran. Jadi kalau teman-teman semua yang mau lahiran dan belum beli korset, jangan sampai salah pilih kayak aku ya. Jadi nggak disaranin korset yang ada kait-kaitnya kayak gini, karena kan nanti masangnya susah. Nah, jadi lebih saranin untuk yang korsetnya kayak gini, jadi tinggal ditempel gini loh. Jadi lebih gampang dan lebih nyaman juga buat ibunya, dan lebih gampang dipasang, jadi nggak sakit gitu loh. Kalau yang kayak gini mungkin bisa dipakai, tapi mungkin setelah 3 bulan atau berapa bulan setelah lahiran. Kalau yang kayak gini kan dari awal-awal udah bisa dipakai gitu. Jadi sih aku lebih rekomendasiin yang kayak gini gitu. Terus aku juga punya bra menyusui juga yang istilahnya yang lebih simple, yang kayak gini. Kayaknya lebih, ini kalau di rumah aja pakai branya yang kayak gini kali ya, yang kayak gini. Ini aku baru nyoba aja sih, nanti kalau misalnya emang kurang tinggal beli lagi, beli online. Ini kayak gini tuh, kalau kayak ini lebih bolong gini sih. Kalau yang tadi yang tali kayaknya bahannya lebih nyaman. Ini juga bahannya enak sih dari You Have, nanti tokonya aku cantumin di sini ya. Kalau ini cuman kalau disuruh milih, aku lebih milih yang tali ini karena lebih nyaman juga sih. Warnanya aku beli 2 macam aja, size-nya 36, 2 macam. Terus ada satu lagi, yang terakhir adalah yang gak kalah penting adalah apron menyusui. Jadi buat ibu-ibu semua nanti yang emang berencana menyusui direct breastfeeding, nah ini penting banget, karena kalau untuk pergi-pergi kan kita pasti malu ya kalau di tempat umum harus nyusuin. Nah ini tuh bisa gini, jadi ini nanti bisa dipakai. Jadi kalau misalnya kita nyusuin tuh tinggal dipakai kayak gini tuh, enak banget. Jadi kita juga bisa lihat dedeknya sambil nyusuin, misalnya sambil nyusuin gini kita bisa lihat dedeknya gitu. Ini namanya apron menyusui. Aku pilih dari Moi Mom, dia tuh 2 motif tuh, depan belakang, jadi dua-duanya lucu sih motifnya, warnanya juga kalem-kalem. Nanti aku cantumin harganya di sini ya, sama belinya di toko apa. Aku belinya online kok ini, nanti kayaknya lebih murah juga di online daripada beli di tokonya gitu deh. Jadi itu tadi sekilas perlengkapan ibu menyusui dan perlengkapan apa aja untuk yang ibu siapkan setelah lahiran nanti. Semoga video keempat ini bermanfaat. Jangan lupa nanti mohon doanya buat aku sampai bayiku supaya sehat dan lancar sampai proses persalinan. Kalau ada kata-kata yang salah, aku mohon maaf. Jangan lupa di like, subscribe, dan di komen ya. Kalau misalnya teman-teman punya saran, kritik, atau mungkin tambahan atau mungkin pertanyaan, bisa langsung aja ditulis di kolom komentar. Dadah, sampai ketemu di video selanjutnya.